女人！你什么你？你放心。参见明帝。你就只好陪着他。属下不敢，属下刚才是猪油蒙了心。大帅，您千万别往心里去呀。Bully yang Ren. Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Bully yang Ren season pertama bagian ke-10. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan wanita-wanita Balai Huayin yang dipimpin oleh Jirusu sedang membawa Xingyun guna pulang ke Balai Huayin. Di tengah jalan mereka dihadang oleh Sang Guan yang dengan sigap berhasil menotok titik syaraf seluruh wanita dari Balai Huayin agar mereka tidak bisa bergerak. 你什么你？你放心。 Ternyata sedari awal Sang Guan bersama dengan Yang Suzy memang berniat merebut Xingyun untuk dibawa pulang ke markas Bully yang Ren. Di sini entah karena alasan apa, Sang Guan juga membawa Jirusu untuk ikut bersama dengan mereka. Sementara itu di Sekte Xuanming, Raja Neraka melaporkan kepada Hakim Merah dan Hitam kalau mereka seperti melihat kemiripan Kaisar Liye dengan Li Xingyun. Tentu saja hal ini membuat Hakim Merah kaget yang mana diketahui kalau dulu Raja Neraka sudah memastikan seluruh keturunan Kaisar Liye sudah terbunuh. Jiang Renji sendiri mengatakan kalau Li Xingyun sangatlah mirip dengan Kaisar Liye, namun dia juga tidak bisa memastikan apakah Li Xingyun benar-benar keturunan Kaisar atau bukan. 说已经杀了李氏满门，没有可能是你是看错了。这也许是属下眼。你们兄弟这次损失惨重。 Sementara bagi Nenek Meng, dia sedikit percaya kalau ada keturunan Kaisar yang berhasil lolos di mana kondisi pada saat pemberontakan waktu itu memanglah cukup kacau. Dari 10 orang putra Kaisar, 3 Raja Neraka bisa memastikan mereka semua sudah menjadi mayat. Namun untuk satu orang, penyebab kematiannya cukup berbeda daripada yang lain di mana dia membakar dirinya sendiri. Sontak hal ini membuat Nenek Meng kaget karena jika sudah membakar diri maka wajah dari si anak akan sangat sulit untuk dikenali lagi. Dan Raja Neraka pun akan sangat sulit untuk memastikan apakah mayat anak itu keturunan Kaisar atau bukan. 与他皇子的尸首，我们都一一勘验。 3个自刎，2个自缢，自焚。那人的年齿、服饰，属下都勘验过。姿势体大。 Karena merasa sedikit khawatir, Nenek Meng kali ini sepertinya akan meminta bantuan kepada Raja Ming untuk mengambil keputusan tentang permasalahan sekarang. 也只好惊动明帝了。参见明帝。 Singkat cerita, Raja Ming sudah hadir di dalam sekte. Dia juga meminta penjelasan ada masalah apa hingga sampai-sampai harus memanggilnya. Yap, benar guys, Raja Ming ini kelihatan sangat mungil seperti anak berusia 5 tahun. Diketahui fisik Raja Ming seperti ini karena dia menggunakan sebuah teknik terlarang yang harus mengorbankan tubuhnya menjadi kembali ke umur 5 tahun. 是非得惊动本座呀！ Sementara itu di tempat lain, Zivan yang membawa Lin Xuan sudah sampai di sebuah penginapan dan dia pun langsung meminta pelayan untuk mempersiapkan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk mengobati luka yang diderita oleh Lin Xuan. Setelah semua bahan sudah disiapkan oleh pelayan, Zivan pun memulai untuk mengobati Lin Xuan sembari berharap Lin Xuan mampu bertahan dari luka yang cukup parah ini. 听住，
Cukup beruntung Lin Xuan pun masih bisa tersadar dan tampak langsung menyebut-nyebut nama Li Xingyun. Zifan pun meminta Lin Xuan untuk fokus terlebih dahulu untuk menyempurnakan luka baru memikirkan hal yang lain-lain. 继续用功。 Sementara itu kembali ke sekte Xuanming, Raja Ming yang sudah mendapat informasi perihal Li Xingyun dari Jiang Renji lantas meminta semua orang untuk tidak melakukan tindakan gegabah sebelum ada perintah dari dirinya. Melihat kondisi ini, Nenek Meng pun langsung memberikan saran agar mereka bergerak dengan cepat untuk menangkap Li Xingyun, di mana bisa saja Aula Tongwen dan juga Balai Huayin bergerak terlebih dahulu. 你的身份真如蒋仁杰所言，我玄冥教按兵不动，怕是不好交代呀。 Namun bagi Raja Ming, dia tetap pada pendiriannya untuk menahan diri terlebih dahulu dan membiarkan Balai Huayin, Aula Tongwen dan juga Bu Liangren memperebutkan Xingyun terlebih dahulu. Di saat itu pula Raja Ming menanyakan di manakah keberadaan dari Hai Bai bersaudara karena mereka berdua tidak tampak di dalam ruangan. 我们先坐山观虎斗，他们没回来吗？ Nenek Meng pun memberi penjelasan kalau Hai Bai bersaudara meminta untuk menetap di sekte cabang kota Yuzu untuk menyelesaikan urusan yang tersisa. 主动留在渝州分舵。哦，是吗？那倒真是辛苦他们俩了。 Sementara itu di tempat lain, ternyata Hai Bai bersaudara mengambil mayat dari Raja Neraka ketiga yang dibunuh oleh Zifan sebelumnya. Tujuannya tentu saja sudah sangat jelas, yaitu untuk menyerap tenaga dalam Raja Neraka ketiga dengan teknik penyerapan terlarang yang mereka miliki. 堂堂玄冥教研，那当然是再合适不过。 Di saat yang sama di markas Bu Liangren, Ketua Bu Liangren memerintahkan Yang Suzi untuk mengobati Li Xingyun yang dalam keadaan kritis. Ketua tidak mau tahu meskipun harus mengorbankan nyawa dari Yang Suzi, Li Xingyun harus berhasil diselamatkan. 不需要我再重复了吧？晚上我一定要看到结果，不许靠近这间屋子。是。 Sementara itu, di dalam sebuah penjara markas Bu Liangren, Jirusu kembali didatangi oleh Sang Guan. Saat itu juga Jirusu mencoba untuk melakukan beberapa serangan, namunnya serangan yang dilakukan belum mampu untuk menjatuhkan Sang Guan. Bahkan di sini Jirusu kembali terkena totokan syaraf dari Sang Guan yang membuatnya tidak bisa bergerak. 没长相，要本事没本事。 Di sini Sang Guan pun terheran-heran kenapa Ratu Balai Huayin mengirimkan orang yang begitu lemah untuk menangkap Li Xingyun. Dan ya, Sang Guan juga belum memberitahukan tujuan dia menangkap Jirusu dan membiarkannya dalam keadaan hidup seperti ini. 把他看好啊！是。属下参见不良帅。Beberapa saat kemudian, Sang Guan mendatangi Ketua Bu Liangren untuk menanyakan beberapa hal. Dia memberitahukan kalau Li Xingyun terluka cukup parah ketika mendapat serangan dari gabungan tenaga dalam 4 Raja Neraka. Jadi selama menuju ke markas, sepanjang jalan Sang Guan terus memberikan tenaga dalamnya agar Li Xingyun mampu untuk bertahan. 你就是我用内力帮他吊了一口。你这次立功不小。 Jadi pertanyaan dari Sang Guan adalah kenapa ketua hanya membiarkan Yang Suzi seorang untuk mengobati Li Xingyun dan tidak ada yang boleh untuk membantunya. Sang Guan pun paham kalau hanya Yang Suzi sendiri yang mencoba untuk mengobati Li Xingyun. Tentu saja ini sama seperti menyetor nyawa di mana luka dari Li Xingyun sangatlah parah. 那不就是要让他以命相拼？大帅， Mendapat pertanyaan seperti ini dari Sang Guan sontak membuat ketua tertawa. Dia pun kemudian menjelaskan kalau 30 tahun yang lalu ia meminta Yang Suzi dan juga Lu Yoji untuk menjaga pedang Dragon Spring. Bukannya menjaga pedang tersebut, Yang Suzi dan Lu Yoji malah menghilang tanpa jejak dan tidak memberikan kabar apapun kepadanya. 8 tahun yang lalu Li Xingyun berguru pada Yang Suzi, namun selama 8 tahun pula Yang Suzi tidak pernah mengajari Li Xingyun ilmu bela diri dan lebih memilih mengajarinya ilmu pengobatan. Karena sekali Bu Liangren selamanya tetap Bu Liangren, ketua meminta Yang Suzi untuk mengobati Li Xingyun dengan taruhan nyawa, di mana bisa dianggap hal tersebut adalah sebuah hukuman atas kelakuan Yang Suzi selama ini kepada Bu Liangren. 托付给杨叔子和陆佑杰，便给我来个销声匿迹，武功来竟是3心2意，
一辈子都是不良人，不听号令、不服管束的，让他因救李星云而死。一向心高气傲，走到今天这一步。 Sangguan pun akhirnya bisa memahami apa yang dimaksud oleh ketua, namun dia juga sedikit menyayangkan jikalau Yang Suzy harus mati begitu saja, di mana Bu Liang Ren pada saat ini sangat kekurangan orang. 能不能给他个机会？大不了就算是让他戴罪。上官云雀，大帅， Kelihatannya kau sangat peduli dengan Yang Suzy. Hari ini aku tidak keberatan jika kau ingin mati bersama dengannya, ucap ketua Bu Liang Ren kepada Sangguan. Sontak perkataan ini pun membuat Sangguan meminta maaf karena sudah lancang memberikan pendapat. 你就只好陪着他。属下不敢，属下刚才是猪油蒙了心。大帅，您千万别往心里去啊！ Sementara itu di penginapan, Lin Xuan kelihatan sudah sadar dari tidurnya dan langsung bertanya kepada Zivan kenapa mereka ada di tempat ini. Zivan lantas menjelaskan kalau Lin Xuan terluka cukup parah dan dia mencoba untuk melakukan penyembuhan. Mengenai Li Xingyun, Zivan meminta Lin Xuan untuk tenang dan menyembuhkan luka terlebih dahulu, barulah mereka akan mencari keberadaan dari Li Xingyun. 你的伤刚好，少说话。你先别着急，听我慢慢说。 Kembali ke markas Bu Liang Ren, Sangguan kembali berbicara kalau hubungan dari Yang Suzy dan juga Li Xingyun selama 8 tahun tidaklah cukup dekat, di mana Yang Suzy sama sekali tidak mengajari Li Xingyun ilmu bela diri. Jadi di sini Sangguan berpendapat bisa saja kali ini Yang Suzy tidak akan bersedia untuk mengorbankan nyawanya guna mengobati Li Xingyun. Kalau dia adalah orang lain tentu saja tidak akan mau untuk menyelamatkan Li Xingyun, namun karena dia adalah Yang Suzy tentu saja meskipun mengorbankan nyawa pasti dia mau untuk menyelamatkan muridnya tersebut, ucap ketua kepada Sangguan. 一定会救。 Sangguan pun bingung dan bertanya apakah maksud perkataan dari ketua. Ketua kemudian menjelaskan kalau tujuan Yang Suzy tidak mengajari Li Xingyun ilmu bela diri selama 8 tahun bukan karena dia tidak menyayangi Li Xingyun, melainkan sebaliknya di mana Yang Suzy sangat peduli terhadap Li Xingyun. Diketahui memang Yang Suzy tidak ingin kalau Li Xingyun terjerumus ke dunia persilatan, jadi selama 8 tahun hanya mengajarkan ilmu pengobatan saja. Ketua juga berpikir kalau hubungan Li Xingyun dan juga Yang Suzy seperti ayah dan anak, hanya saja Yang Suzy tidak ingin mengatakan hal tersebut. Sementara bagi Li Xingyun, dia juga tidak paham tentang perasaan dari gurunya sendiri. 之所以不教李星云武功，他是因为师徒情深，思江湖险恶，这才质疑说他们并非师徒情深到，其实情胜师徒。另一个。 不懂而已，两个娃娃当成了自己的儿女。 Coba saja kau pikirkan jika seorang ayah melihat anaknya hampir mati, pasti dia tidak akan memikirkan nyawanya sendiri, ucap ketua kepada Sangguan. Setelah mendengar semua ocehan ketua Bu Liang Ren, akhirnya Sangguan bisa paham kalau Yang Suzy pasti akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Li Xingyun yang sedang sekarat. Sebelum pergi, Sangguan juga berkata kalau dia sudah mengurung gadis Balai Huayin atau Jirusu, jadi saat ini hanya tinggal menunggu perintah dari ketua saja. 随时听候大帅发怒，属下就告退了。 Scene ini juga sekaligus menutup Bu Liang Ren part 10 kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.